balik lagi sama kita Antara. Wah gila, udah lama ya kita udah lama nggak berjumpa. Semoga nggak bosan ya lihat gimana bosan ya posting aja nggak pernah ya. Jadi kita tuh ada ini teman-teman kita tuh dari Resonansi ada proyekan baru gitulah pokoknya. Hebat lah, congrats buat mereka. Dan ini disclaimer-nya buat kalian, ini tuh konten yang bakal mengusik kehidupan kalian yang punya bakat tapi nggak bisa ngerjain apa-apa. Mager, orangnya tidur mulu, main Valorant, terus gitu-gitu. Nah, nggak ada obat lah. Mending 2 menit, dislike aja nggak apa-apa. Tapi tonton, gitu. Yang penting viewer aja, udah kalem. Nah kayak gitu, terus ya ini kita lagi bersama siapa namanya? Patrick sama SpongeBob. Sadana, Eka, Mukti Yunus. Wow, pokoknya panjang banget namanya, udah gile. Polisi. Gila ini mau interogasi. Pokoknya sesuai dengan visi misi kita yang biasanya kita selalu suportif ya soal orang-orang yang punya bakat, punya kemauan, walaupun nggak punya bakat juga gitu. Yang penting punya kemauan yang positif ya, kita akan mendukung. Contohnya ini teman-teman kita ini mau ngomong ya, jadi soal kemauan lu boleh mau kan walaupun nggak punya bakat. Ya kan, cuman kalau punya bakat dan nggak punya kemauan ya buat apa, ngerti nggak sih? Nah mereka ini adalah contoh mereka itu mau cermin kesuksesan. Nah, kita akan bahas apa yang sedang mereka kerjakan. Boleh. Mulai dari siapa dulu nih? Apa sih yang kalian kerjain? Oke, yang kita bikin di sini adalah sebuah skenario film panjang. Skenario film panjang datang dari mana kan, pasti kayak kok tiba-tiba gitu, kok random. Kenapa produk skenario film panjang di antara semua hal di dunia gitu kan? Ya mungkin sedikit background ya. Jadi gue sama Pak Eka ini apa ya istilahnya, kolaborator cukup lama ya. Tapi biar dulunya itu Pak Eka ini seorang aktor semi profesional. Gua emang penulis skenario dan sutradara, tapi lebih ke film pendek. Nah sekarang kita nemuin ada lomba penulisan film panjang yang diadain di Quiku bekerja sama dengan production house. Oh jadi kalau misalkan ini lu tembus bakal di screenplay kan gitu ya? Gitu nggak sih? Akan diadaptasi dan akan diangkat jadi film beneran. Oke. Wow. Oh beneran akan dibuat filmnya tuh sama sutradara. Berarti Produser asli. Berarti beda sama film-film yang lagi trending sekarang ya. Ya contohnya kalau kita nggak tahu ya skripnya dari mana kan? ya skripnya nggak tahu. Ya yang lagi trending kan itu ya Giselle sama Jessica Iskandar, itu beda berarti ya? Beda. Itu nggak ada skripnya berarti ya. Jadi di sini tuh mereka buat skrip itu lumayan agak lama ya kan, prosesnya juga susah. Nggak kayak film-film yang itu. Yang lagi trending gitu ya. Terus apa lagi tuh? Ada lagi? Gimana sih dari kan kita mah lagi fokus covid nih, puyeng banget ya. Terus ngapain itu, motivasinya apa sih gitu bikin ginian gitu. Sedangkan kita lihat juga orang-orang di luar sana kayak penonton kita kan orangnya mageran gitu. Ya kenapa kita selalu aja pencapaian gitu. Gila, kenapa selalu beda gitu dari orang-orang yang penonton kita lah paling mentoknya mah yang mageran. Iya, lagian kita juga baru ketemu kalian juga kan, terus tiba-tiba tahu kalian buat skrip tiba-tiba, ngerti nggak? Baru ketemu. Bukan setiap hari. Seminggu sekali ya. kayak minum obat ya kan. Nah itu kenapa? Motivasinya lah. Motivasinya ya dari awal mula ngebantuin Patrick bikin film pendek gitu ya, dan ya udah ada hasilnya gitu kan. Punya hati kecil itu berharap gitu loh bahwa dia suatu saat bisa jadi sutradara betulan. Tapi kan untuk kesana nggak instan ya, harus ada yang dukung gitu. Nah tugas gue kan dulu sebagai seorang mentor lah gitu, sebagai seorang sahabat ya mendukung begitu. Tahu-taunya malah gue juga kepacu jadi maju gitu kan. Gue sih kayak gitu. Berkat ngedukung orang jadi ikut maju ya. Iya. Hebat. Itu contoh juga. Aneh bil ajaib gitu kan. Jadi yang awalnya ya udahlah berperan acting gitu ya sebisa-bisa, tapi maksimal gitu kan, kita nggak asal-asalan. Jadi anggap aja lah kita seorang aktor pro lah gitu ya. Lama-lama
dipakai terus malah saling bertukar ide gitu kan. Dan akhirnya gua bilang sama Patrick, Pat punya ide cerita nih begini macam cuma ngomong gitu sambil recording gitu, resonansi gitu kan. Akhirnya dia nge-feedback, ada lomba katanya gitu. Ya udah kita garap gitu, Membuat skrip ya. membuat skrip ini gitu. Akhirnya kita garap, ya jadilah yang sekarang ini. Saya mau tanya dalam segi aktor ke Patrick, apakah beliau bagus bermain film yang Anda garap lah intinya gitu. Lo harus tahu kok. Tadi pertama kali pisan si Pak Eka ini support ya dengan bersedia bantu. Padahal gue masih bocah ingusan kali ya. Ya. Waktu itu belum ada alasan untuk percaya lah gitu bahwa ini akan jadi bahkan ya. Dan udah banyak di mention di resonansi juga ya. Sudah cukup Soal banyak. hal itu. Bahwa Pak Eka ini di film pertama saya sama dia tuh dia bersedia nyebur ke kolam lumpur. Jadi yang sawah itu kan tahu sendiri sawah ya. Aha. Itu kan coklat semua yang nggak tahu ada apa dalam sana kan. Gak usah pura-pura nggak tahu lu sawah. Nah dia ya adegannya tuh pingsan dan harus mau kayak otentik gitu kan, beneran nyebur ke Totalitas kotoran itu gitu. Mau Ya. Jadi itu bukan efek CGI, Bro. Oh bukan. Bukan efek animasi nyeburnya itu Screen, asli bukan. gitu. Harus mandi berapa kali? 3 kali. Ya bahkan aktor-aktor Avenger juga nggak mau kalau disuruh nyebur sawah. Kayaknya enggak Jadi sih. ini totalitasnya sangat luar biasa. Iya, bahkan aktor-aktor di sana juga kalah. Kalah. Salah. Karena Karena nggak ada sawah. Karena apa lah? Oke. Hah, tahan dulu. Untuk Pak Eka nih ya, Ah. kan Bapak juga kerja kan, Ya. buat Bapak yang udah pekerjaan, maksudnya udah ada sesuatu yang digapai, katanya sih dikerjakan. Ya. Maksudnya kan udah enak gitu ya. Ah. Tapi kok buat skrip ini seperti ada yang nggak puas katanya sih. Nah, Itu bener ya, maksudnya nggak puas sama kerjaan ya, gitu. bosen nggak sih gitu? Bosan sama kerjaan, aja ngelakuin ini gitu. Kayak Bukan. gitu nggak sih? Ada filosofi tersendiri. Oh iya. Heeh. Jangan terlalu banyak bekerja, karena terlalu banyak bekerja tidak baik untuk kesehatan jantung. Gitu. Pikirkanlah juga hobi, karena hobi juga bisa jadi pekerjaan suatu saat nanti. Sehat buat jantung. Berarti ini hobi ya. Ya. Oh ini hobi. Oke. Untuk berbagi. Nah kalau buat Patrick sendiri kan background itu kuliah, Itu yang tadi bercanda ya. terus cukup sibuk juga kan. Oke. Apakah lu juga nggak puas dengan kegiatan perkuliahan lu? Since lu passionnya tuh di bidang film kan, Iya. dan Iya, lu iya. jurusan apa nih? Nah kan manajemen kan. Nah apakah gara-gara itu jadi lu ngerasa nggak puas terus lu bikin kayak gini gitu sama beliau aktor Oscar nominated gitu? Tingkat RT RW. Bisa lah kalau RTW. Gimana? Enggak, kalau gua sih jujur ya kind of emang ada ketidakpuasan itu sih. Jadi mantep gitu ngerasanya. Jadi emang gua mungkin tadi kalau bahasa kalian sih ya karena ada goal oriented ya iya sih. Jadi kalau gua udah mulai ngerasa ini kayak stagnan gitu ya, kayak apa ya, kayak berjalan tapi berjalan di tempat gitu loh untuk beberapa waktu gitu ya. Karena mungkin tadi sibuk kuliah tapi jadinya lost sight apa ya, kehilangan, lupa tujuan kali ya tentang apa yang gue emang suka gitu loh, mirip lah hobi itu terlalu sibuk dulu tuh. Jadi sekarang gue pengen kompensasi nih, kayak make up for that lost time dulunya ya, dengan sekarang gue pengen ya menantang diri dengan bikin skenario film panjang ini yang tentunya ya tadi cukup menguras waktu. Dan dengan menguras waktu itu gue jadi ngerasa wah kayaknya waktu-waktu ini worth it banget lah gitu pada akhirnya Ya. dijalanin. Bro, saya mau ngasih jawaban yang tadi yang realnya. Gimana? Tadi belum real. Jadi maksudnya gini, dengan kerjaan nggak sibuk nggak apa gitu kan, suka ngomong gitu. Menurut gua sih kita nggak boleh membatasi diri. Kan kita sering kali, ayo kesini, aduh sorry sibuk. Ayo kesini, aduh sorry, penting kerja begini begitu. Sebenarnya itu cuma excuses. Jadi gue cuma mau nge-mention ya, bahwa di tengah kesibukan kita soal kerja masih banyak waktu kok yang bisa dialokasiin. Sekarang satu mindset yang harus kita punya ya, sibuk itu belum tentu produktif. Jadi lebih baik lu tuh produktif. Kita boleh sibuk ya, tapi tanya balik, ketika lu produktif ketika lu sibuk itu lu mengulang lingkaran kehidupan lu yang nggak berubah, atau lu sedang berusaha mengubah hidup lu. Gitu. Karena kebanyakan viewer kita juga sibuk menganggur gitu. Nah, ini penting banget buat kalian didengerin, dicamkan. Kita pasti selalu update pencapaian. Jadi siap-siaplah iri ya gitu.
Nah, Rumah Kardus ya. Rumah Kardus ini adalah judulnya ya. Ya, Rumah kalian juga Kardus ini. bisa nanti kita linkin ke bawah. Di bawah ini video ini kalian bisa langsung ngeliat aja skripnya. Sebenarnya Rumah Kardus ini ya guys ya, untuk Eka dan Patrick berbicara tentang apa sih? Kenapa Rumah Kardus gitu? Kan kalau kita sering dengernya kan lelaki kardus gitu kan. Lelaki Ya. Kardus. Itu kan lagu, mungkin bukan skrip kan. Kalau Gue nyanyiin kayak gimana juga gue nggak tahu ya. Gua juga. Nah itu kenapa? Judulnya Pemilihan Rumah Kardus. Judul. Ya, sama Iya, bicara iya. tentang apa sih Ceritanya apa Oke, sih? ceritanya. Kasih Ceritanya dulu lah, ceritanya ya. Ya. Ceritanya itu sebenarnya gabungan dari banyak sisi kehidupan ya. Yang pertama ngomongin keluarga. Bagaimana ternyata banyak orang di dunia ini ya yang punya keluarga nggak utuh. Oke. Nggak ada mama, nggak ada papa, lu berjuang untuk memahami diri lu, bukan berjuang untuk impian, lu masih berjuang memahami. Karena kan seringkali dihakimi sama keadaan sosial, dihakimi sama pemahaman sendiri, kok gue begini gitu kan. Jadi ada dari diri sendiri, ada dari masyarakat tuh, tentang keluarga dan tentang identitas diri mungkin ya kan. Tentang identitas diri. Yang ketiga mungkin ya, yang ketiga juga bicara masalah psikologis. Nah, bagaimana secara psikologis ya seorang yang yatim piatu ini berjuang memahami dirinya juga gitu. Dan yang keempat mungkin ya bicara tentang dream, mimpi. Dan yang terakhir tidak ada banyak nih, ada yang kelima bicara soal esensi hidup. Ketika lu achieve apa yang lu punya, sebenarnya hidup itu seperti apa sih? Banyak hal memang. Iya. Cuma mungkin gua nambahin ya. Mungkin Pak Eka ini abstrak mungkin jawabannya. Gua tawarkan yang lebih Real. grounded. Ya, lebih dimengerti lah ya, lebih bahasa Indonesia lah ya. Semoga ya. Nah, coba. Jadi Rumah Kardus ini adalah cerita tentang damar. Ya. Belum ke sana. Ke filosofi dulu. Belum ke filosofinya. Kenapa rumahnya kardus? Baru nanti jelasin itunya. Oke, kalau filosofi judul Pak Eka dulu sebelum saya masuk ya. Main sabotase ya. Tapi udah atau belum ya? Belum. Masih. Jadi rumah kardus ini Ya. kalau apa sih gambaran lu soal rumah? Kardus. Rumah itu Rumah dari kardus. meskipun nggak bagus tapi kita rasa aman. Wow. Iya nggak? Ya. Ya, boleh rumah orang lain gede tapi tetap kita kangennya rumah kita kan. Karena rumah itu kan ada house, ada home. Nah, ini Nah, ini yang home. mana? Ini yang home. Oh. Oke, berarti juga gak cuman bangunan rumah tuh, tapi Ah. ada home-nya gitu. Jadi bagaimana sepasang anak gitu ya, mereka tuh merasa nggak puas dengan home mereka, lalu menciptakan homemade mereka sendiri yang mereka buat dari bahan yang ya common ya dimanapun Sederhana ada gitu kan, kardus yang juga menandakan sesuatu yang rapuh, yang mudah hancur ya Pet ya. Betul. Saya juga. Nah, untuk kelengkapan ceritanya, nyeritain apa aja? Tadi elemennya ada 5 ya, udah dibahas. Ya, nyeritain apa detailnya mungkin Patrick, silakan Pat. Oke. Jadi cerita ini adalah cerita tentang damar. Damar itu kalau di dunia kita sehari-hari itu outsider loh orang. Outsider itu orang yang bukan establishment, dia diasingkan ya karena dia itu pendiam ya, dia itu kurang bisa ngomongnya tuh kurang pinter gitu ya. Introvert, gak bisa bergaul itu juga gitu kan. Karena yatim piatu kan sebenarnya. Salah satunya dari situ sih, dia tertutup gara-gara itu gitu kan. Dia tidak punya model ya. Dan ya dia itu baru bisa keluar dari keadaan terpuruknya itu ketika dia bertemu dengan seorang teman perempuan gitu. Ada gadis desa lah, sosok seorang gadis desa. Bocah kecil. Dan gadis desa ini juga kebetulan nasibnya kurang lebih sama ya, dibesarkan bukan oleh orang tuanya begitu. Nah sehingga mereka ini bisa connect. Nah ini kan cerita tentang bagaimana dua orang yang dalam tanda kutip ada serupanya lah gitu, bisa connect gitu. Dan ya si cewek ini tuh dia usil gitu ya, terus dia itu membangkitkan semangat dia gitu. Si cewek ini kan supel, ekstrovert gitu, lebih usil gitu ya. Ya. Bisa ngajak ngomong duluan ke si damar ini. Jadi mereka itu bisa connect dan cerita ini akan berbicara tentang bagaimana ya kedua anak ini akhirnya ya
bersatu untuk membangun rumah versi ideal mereka, yaitu dalam hal ini diwakili oleh rumah kardus, karena literally mereka akan, ya pas masih kecil ya, mereka akan membangun rumah kardus itu. Karena mereka harus masih menanti ya ketika mereka bisa beneran bikin rumah gitu. Makanya akan ditemukan bahwa sebetulnya si cewek ini akan bercita-cita jadi arsitek begitu. Dan si cowok ini berkomitmen ya untuk mendukung ya, tapi tentu saja namanya juga film ya, cerita, jadi nggak bisa ideal semua kan, nggak bisa happy terus kan. Mereka akan menemukan roadblock ya, akan ada twist and turns di tengah-tengah yang membuat mereka ya tidak bisa mencapai tujuan itu. Gimana sih respon mereka? Betul. Itu menentukan pribadi mereka, gue pikir. Betul. Kalau kita ngomongin soal si nenek, Sebenarnya menariknya gini, mereka ini baik Damar ataupun Nirmala sendiri ya, itu sama-sama yatim piatu bro. Tapi ekstrim karakternya. Si Damar sangat introvert, pemalu, suka dibully. Sedangkan kalau Nirmala ini meskipun dia yatim piatu, tapi dia sangat berani, udah gitu jago menarik hati orang-orang dan berani untuk membalas orang yang menjahili dia. Meskipun dikeroyok, meskipun menghadapi laki-laki berani gitu. Beda dengan si Damar ada pengecut gitu sifatnya gitu. lembek lah. Jadi seperti kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa setiap orang itu meskipun dihadapkan dengan situasi yang sama belum tentu punya sikap yang sama gitu. Ini menariknya kayak gitu. Cuma jadi mereka saling melengkapi ya. Jadi saling melengkapi. Jadi kita enak juga gitu melihat dinamika mereka teh Ya. lucu gitu ya. Dan ini gambaran kehidupan bahwa ketika lu jadi seorang yatim piatu, nggak selamanya lu jadi introvert gitu. Nggak selamanya lu juga jadi pribadi yang suka berontak kayak Nirmala Ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Itu Boleh, soal boleh. relasi. Tapi kalau kita udah dengar, ini mah jujur ya, gue jujur nih, gue udah tadi dengerin Eka sama Patrick nih ceritain, gue apa ya, gue amazing maksudnya, ini bakal jadi apa ya, hebat banget gitu. Kalau benar-benar tembus dan menang ya di lomba ini ya, amin dong. Amin. Nah, kayak gitu. Emang maksudnya hebat sih, karena ini bakal ada moral lesson-nya, dan moral lesson-nya apa kita bakal tanya sama si Mika nih. Menurut lu ya, moral lesson-nya ini bakal kece banget gak sih? Iyalah, apalagi ini jadiin film dan eksekusinya tuh tepat ngerti sih. Ya. Itu bakal ngena banget, dan dari cerita mereka berdua yang cuman sebatas ya sedikit juga, gue udah penasaran gitu. Dari mukanya si Damar kayak gimana. Iya. Itu gue penasaran gitu, maksudnya. Ya tim piatunya mungkin dari yayasan mana. Penasaran sampai detil ya. Iya, jadi Ya. nah dengan lu cerita juga menggambarkan tokohnya itu menarik sih menurut gue, karena tokohnya itu kan nggak yang seperti boring cuman dijelasin dengan kata-kata. Maksudnya mereka kan dengan act-nya mereka menimbulkan lu paham jadi wataknya gimana, ngerti nggak sih? Itu menurut gue oke sih di situ. Membuat gue juga penasaran. Karena di sini juga buat gue orang-orang yang iseng nih, yang usil gitu, gue pengen gitu. Apakah yatim piatu itu akan seperti yang diceritakan di rumah kardus apa tidak? Iya dong, make sense dong. betul, Jadi kita betul. make sense dong. Kita langsung Silakan aja di cross check gitu. Langsung aja tanya ke mereka ini. Nah dari cerita itu tuh emang relevan gitu dengan kehidupan ini gitu. Ya. Maksudnya apa sih yang membuat kok bebannya ke situ? Karena video-video kita yang lalu banget kan, yang masih berapa tahun kita buat gitu kan. Gila, udah tahunan ya. Udah tahunan ya. Antara lah itu kita juga ngomong soal orang tua gitu kan, soal parenting. Nah itu apakah menjadi concern kalian juga, ngerti nggak sih? Nah itu dalam menulis skrip itu gitu. Ya. Nah gimana? Pertama ya, di sekeliling lu lah, ada nggak sih orang yang yatim piatu dengan berbagai macam kondisi? Bukan lagi ada, banyak. Bahkan ditinggalin sama orang tua itu pada saat kondisi yang sangat penting, katakanlah di masa-masa SD, dimana peran bapak itu sangat penting, tapi ternyata karena sakit lah, karena divorce sampai ya kabur, Bercerai ya. Ada masalah satu dengan hal yang lain. Jadi ini ngomongin tentang realita hidup bahwa lu nggak bisa milih. Oh, Lahir oke. Gimana tempat tinggalnya juga kan? Iya. Tetapi dengan lu nggak bisa milih, ya, lu juga kekurangan referensi, dan nggak sih, kekurangan referensi untuk paham tentang makna hidup. Tetapi di sisi lain, lu tuh dipaksa untuk
hidup benar sesuai dengan hukum moral Ya. tanpa ada orang yang ngajarin. Akhirnya lu dengan pemikiran lu memahami sesuatu secara salah ya, tapi orang lain nggak tahu bahwa pemikiran lu tuh begitu, dan lu dianggap bener selama bertahun-tahun, dan akhirnya menghasilkan satu tindakan yang unexpected banget Ya. gitu. Jadi gue pingin ngasih kritikan aja terhadap sosial kita, bahwa ya ketika seseorang itu melakukan satu tindakan yang mencengangkan gitu ya, bahkan mungkin berbau kriminal, tindakan kejahatan, itu tuh nggak jadi hari itu ada yang ditanam sebelumnya. So kalau lu ngelihat kejahatan hari ini, lu mesti lihat 10 tahun yang lalu orang itu seperti apa, lu mesti lihat 15 tahun lalu orang itu seperti apa. Kita seringkali menyalahkan orang kala itu gitu, saat itu pada saat dia berbuat jahat, tapi kita melupakan bahwa bertahun-tahun yang lalu gitu kita nggak pernah peduli sama orang itu, kita nggak pernah konfirmasi. Ya, kita nggak pernah tahu siapa dia gitu ya. Nah itu Ya, soalnya ini kalau misalnya anak yatim ini akan menggantikan semua image gue tentang anak yatim piatu, khususnya di satu daerah namanya Kopomas. Itu anak yatim piatu di situ suka lempar-lempar bola ke motor saya. Kalau ini tembus dan bagus, image itu akan berkurang. Seenggaknya berkurang ya. Hilang mungkin tidak, tapi ini berkurang gitu. Nanti lu Coach Steven jadi tertarik untuk menyelidiki alasan dibalik kenapa Iya, dia iya. suka lempar-lempar bola. Benar dari gua Wawancara. dari tadi yang cerita Eka juga, gua bakal tanya sampai gua tahu itu orang kenapa gitu kan. Berarti Ya. Rumah Kardus ini efek sama gua. Even gua belum nonton dan gua Ya. belum baca gitu. Ya. Dari dengerin kalian aja udah, oh ini bakal kece banget sih. Ya. Nah, gua buat Patrick nih ya, lu juga gua mau nanya lah moralnya. Itu kan tadi udah disingkat Pak Eka udah jelasin ya. Moral relevansi khususnya buat lu yang masih muda lah gitu ya. Ya kita masih muda semua. Gua masih muda, semuanya masih muda lah. udah lah 17 Tapi tahun. seenggaknya buat orang-orang yang yang orangnya batu banget gitu lah gitu. Ngerti gak sih lu? Nah itu moralnya apa nih? Kasih insight lah. Oke. Jadi gua menulis skenario ini juga ya, dan dalam proses gua menulis skenario ini gua berkenalan juga loh dengan si Damar ini. Gua berkenalan Oke. karena awalnya gua pikir dia orang kayak gimana, seiring dengan penulisan itu ternyata beda banget loh. Dia tuh nggak seperti yang gua bayangkan. Meskipun gua menulisnya, dan itu bikin gua kaget jujur. Dan gua juga belajar banyak dari ceritanya dia, karena ya jujur aja ya, karakter ini tuh bukan karakter yang kayak hero banget gitu, yang flawless ya, yang perfect, enggak, jauh dari itu. Justru menurut gua dia kompleks orangnya, dan dia tuh punya banyak kelemahan sebetulnya, meskipun ya dia prestasi ada. Oke. Tapi dia itu menurut gua suka kadang ya kehilangan, karena tadi mungkin nggak punya Ya. referensi, jadi suka kehilangan apa ya, lose sight terhadap apa yang sebetulnya penting dalam hidup Nah, at the end of the day begitu. Jadi mengejar tuh again ya sesuatu yang menurut gue ya, kadang ngejar sesuatu yang fana ya, ngejar sesuatu yang ujung-ujungnya tuh ya hanya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri tanpa dia menyadari gitu ya, itu iya. Dan itu kan sangat disayangkan banget, padahal dia punya potensi ya. Ya. Jadi itu sih kenapa judulnya Rumah Kardus, salah satunya ya karena Rumah Kardus itu rapuh gitu. Jadi dia membangun sesuatu yang pada akhirnya tuh rapuh, seperti kartu, seperti domino. Kardus pun bisa seketika ya ditiup angin, apa bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau untuk moral utamanya dari gua itu ya, gimana pun background lu, memang dia ini unfortunate ya, underprivileged lah dibanding gua sama gitu. Gua lengkap, keluarga apa, disayangi, tapi tidak halnya begitu dengan dia, enggak gitu. Dia itu sangat sedih hidupnya jujur. Nanti semakin kalian kenal gitu, semakin kalian baca, kalian akan semakin berempati sih menurut gua harusnya. Karena ketika kalian ngelihat yang bikin kasihan itu kan lebih itu ya, lebih membuat emosi lu menggugah ya. Beda sama lu kalau cuma ngelihat perjalanan orang yang mulus-mulus aja, itu kan kayak biasa banget gitu, nggak ada gregetnya. Nah ini beda, dia itu akan mengalami kejatuhan again and again, dan dia akan selalu bangkit sih, tapi nggak selalu gitu loh. Akan ada titik di mana dia akhirnya ya mengaku juga bahwa selama ini dia salah gitu. Jadi kalau untuk anak muda kayak gua belajar untuk jangan sampai salah memilih. Jangan sampai salah memilih gitu. Jadi kalaupun misalkan gua atau lo semua yang dari luar sana mengalami nasib yang sama, yang kurang beruntung, gua pikir itu bukan alasan gitu loh. Karena akan selalu ada ya orang-orang ya yang membisikkan hal-hal yang sebetulnya baik buat lo gitu. Sekarang tergantung lu dengerin atau enggak. Dan memang kalau lu referensinya buruk ya, atau nggak punya teladan sama sekali, bahkan lu akan condong ke arah menolak, menutup diri terhadap hal-hal yang
positif gitu loh, teman-teman lu yang bermaksud baik lu akan tertutup gitu ya, tapi lu masih punya power kok gitu. Lu nggak bisa mengubah masa lalu lu, tapi lu bisa memilih sekarang lu mau mendengarkan yang bagus nggak, karena kan pada akhirnya kita punya nurani sebetulnya. Ya. Kalau itu udah nggak kerja berarti ya itu salah lu sendiri mungkin. Lu udah terlalu banyak menutup pintu hati mungkin. Ya. Ya nggak sih? Keren. Kalau dari Pak ada tambahan nggak sih pesan moral lain? Ada lah itu pasti tuh. Gitu. Keren. Ini udah bagus banget. Di covernya nanti tolong ditunjukin bro. Iya, iya. Sini mungkin. Iya, boleh. Rumah kardus ada di atasnya. Ketika hidup. Buat thumbnail. Di atasnya apa? Ketika hidup. Ketika hidup tak sesederhana yang dibayangkan. Nah, Jadi memang karakter kita ini awalnya memang mengira bahwa dunianya hitam putih ya. Keren. Jadi dia tuh tinggal sama neneknya kan. Nah neneknya emang baik sama dia sih. Jadi dia pikir neneknya itu putih. Sedangkan ada pamannya loh. Pamannya tuh dia lihat suka semacam malakin neneknya gitu loh. Dia datang cuma seminggu sekali, jarang-jarang ya. Sekalinya datang tuh minta duit cuma makan doang gitu. Terus maksa gitu loh si neneknya. Ya sebagai anak kecil pasti dia mikir, wah ini mah nggak bener nih si paman, gue benci, gue pengen dia mati aja. Sedangkan neneknya dia pro banget karena dia membesarkan ya satu-satunya kan dari dia kecil. Nah sekarang cuma neneknya yang dia kenal gitu, dan yang ngurus dia cuma neneknya itu. Jadi dia pasti menganggap hitam putih. Sering berjalannya waktu, baca dia makanya dia menemukan bahwa tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu yang dia bayangkan. Karena si pamannya juga bisa jadi gitu karena apa? Apa yang neneknya perbuat sama dia sih sampai dia segitunya kan? Nah, itu kan ada misteri apa? selalu ada sesuatu di balik sesuatu. Ini boleh karena yang bisa kita lihat di Indonesia sendiri gitu kan, banyak skrip-skrip yang lebih menonjolkan bahwa bukan apa yang terjadi dan juga bukan apa yang mau mereka beri katanya sih. Tapi malah apa yang laku di Indonesia katanya. Iya. Jadi kalau ini kan Inovasi. mengedepankan apa yang mau lu sampaikan buat negara ini kan, khususnya kan apa yang terjadi di Indonesia. Kan? Masyarakat kita lah ya. Ya bukan cuma ikut-ikutan tren gitu. Dan ini keren banget. Dan ngomong-ngomong ini semua karakter di kita ya, dengan penuh kerendahan hati dan kebanggaan. Jadi rendah hati juga ada bro, kebanggaan juga iya. Nggak ada sikap karakter kita semua yang terus ujuk-ujuk, nggak ada ujuk-ujuk jahat, ujuk-ujuk baik, nggak ada. Semua mereka itu human. Jadi there is no hero in our story. In our story just human. Human itu bisa memandang sesuatu baik, bisa memandang sesuatu tidak baik, bisa benar satu kali, bisa nggak benar satu kali. Ya itulah kita gitu. Tapi ini jujur, ini 30 menit pembahasan paling keren selama 1 minggu hidup gua. Sumpah ya. Ini bermakna. Ini bermakna banget, keren banget. Nah, BTW kalian kita kan lagi ada sama resonansi. Ya. Kalian tahu gak sih resonansi itu? Udah dengar belum sih? Ya, udah mereka dengar tuh belum. buka channel podcast namanya Resonansi. Ya. Kalian bisa dengerin cerita dari mereka juga yang mungkin bisa membantu kalian memahami hidup ini dan juga memotivasi kalian. Ini bukan kayak motivasi yang ayo gitu kan, Ya. ayo ini ayo kalian pasti sukses, enggak. Ini berbagi cerita dan kalian bisa ambil positifnya. Sama pembicara di resonansi itu ada yang anti motivasi juga, itu keren banget sumpah. Lo pokoknya dengerin. Yang covernya mirip sama gua lah gitu. Yang covernya mirip kayak muka gua. Bukan Jadi, mirip, identik. baik. Jadi sama. ada motivasi dari seorang yang anti motivasi. Nah, itu lu Mesti lu dengar. ya, itu harus denger Itu, banget. oke. Itu tuh Iya. kece parah lah, wah gila. Nah, BTW pasti ada mereka juga yang nanya, ini tuh video mesti buat apa sih? Kenapa video ini tuh dibuat gitu? Untuk apa gitu? Lu bisa jelasin. Dan karena kita kan Enggak, sebelum kita jelasin itu, ini kan udah menarik sekali nih. Nah, kalau misal kita denger video berulang-ulang bosen deh, denger kita ngomong juga bosen kan ya. Di mana sih viewer kita bisa baca rekapannya? Apa sih namanya? Ya rangkuman sinopsisnya begitulah. Rumah Ya. Kardus. Nah, itu di mana? Sebenarnya kalian bisa baca skrip ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Itu open sih for public. Kalian bisa akses di website Quiku. Ya, jadi kalian bisa dapetin sih, bisa baca skrip kita dari awal sampai akhir keseluruhan lengkap di website Quiku namanya. Quiku ini dia menghimpun bakat-bakat penulis dari novel, ada skrip film ini contohnya di kita, lalu webtoon pun ada gitu. Jadi katakanlah seperti Wattpad-nya Indonesia. Ya. Jadi kalian ketik aja di Quiku, search Rumah Kardus dan penulisnya Patrick Stephen, di covernya juga akan ada. Covernya itu Rumah Kardus, kemudian ada tulisan di atas, ketika hidup tak sesederhana yang dibayangkan.
Jadi penulisnya akan ada nama di cover itu Patrick Stephen sama Sadana Eka gitu. Di sana bisa baca dulu sinopsisnya tentang apa lebih lengkapnya, dan kita bagi jadi 13 chapter nih si skrip ini karena kan cukup panjang ya, film panjang. Mungkin 2,5 jam lah kalau di filmnya kita perkirakan. Jadi bukan 1,5 jam, ini film yang agak lama. Jadi kita bagi-bagi 13 chapter. Bisa dilihat lah mulai dari chapter 1 gitu, dibaca kayak baca novel, dinikmati saja gitu, Selamat resapi ya. menikmati dan terus dukung ya. Dan lu bisa baca dari awal sampai akhir, gila nggak lu? Baca. Gretong semua bro. Retong loh ini, tidak ada monetisasi gitu. Open for public, dan kita juga tunggu feedbacknya ya Pak Eka ya. Ya. Kalian yang udah baca, mau ngasih saran, komentar, kritik, kita terima kok semua gitu untuk kebaikan kita ke depannya ya. Betul. Mhm. Dan mention aja ketika ini dibaca kalian, maka Damar itu udah jadi dunia kalian. Kalian menginterpretasi Udah, sendiri gitu. udah bukan tugas saya lagi untuk memvisualisasikan Damar lagi. Jadi ya itu silakan. Imajinasi kalian gimana berbicara Ya. gitu kan. Karena gua sama Pak Eka juga ngobrol-ngobrol setelah skrip ini beres, dan ternyata ada perbedaan pendapat loh. Gitu loh. Surprisingly ya, padahal kita co-writers gitu kan. Ya. Tapi Pak Eka punya pandangan, oh si Damar ngelakuin ini karena ini. Saya bilang enggak kok. Dia nggak gitu pemikirannya. Di mata saya sih dia tuh ngelakuin ini karena ini gitu, alasannya Ya. beda. Ya itu kan diskusi yang oke ya, itu book discussion ya. Nah, untuk kalian nih yang sudah diizinkan Tuhan, bawa Tuhan. Ya mau bawa Tuhan. Jangan ya. Antara bukan anti Tuhan, tapi lebih baik untuk menghindari berbau-bau agama. Oke? Nah, untuk kalian yang udah berhasil berkarya nih, satu karya yaitu menulis skrip, Ya. ada nggak sih maksudnya 1-2 pesan lah untuk mereka yang lagi, ya mungkin mereka juga hobinya nulis skrip, tapi nggak tahu Nggak, kan nggak. harus mulai. Yang lagi ngimpi dia bakal nulis skrip. Gak usah jauh-jauh, Nah, gitu. dia nulis dulu lah. Iya. Ngimpi dulu gitu. Atau enggak yang jalanin bakatnya mungkin yang maunya ada tapi bakat gua apa gitu kan. Nah, Iya. kalian ada nggak sih Yang mendarat ya, kayak misalkan yang doable, ya doable. yang bisa dipraktekkan? Yang bisa dia, at least dia mulai dulu lah gitu. Nah, Nah, ada itu saran gimana? nggak? Ada saran buat viewer kita nggak? Ada. Apa? Ada apa tuh? To reach your dream, you must fully awake. Ya, untuk menggapai impianmu, kamu harus betul-betul bangun. Maksudnya bangun, misalkan hobinya nulis skrip. Ya, bergaulah dengan orang ya di komunitas itu gitu. Mulai. Tapi banyak loh orang-orang yang senang nulis, tapi dia tuh sorry ya, Nah. mostly orangnya nggak terlalu banyak gaul juga. Ya, maksudnya bukan gaul semua orang di Jawa ini, bukan. Yang gua kenal ya, Iya. atau mungkin yang gua kenal nggak nulis-nulis. Ternyata lu salah kan. Gua yang salah lingkungan, goblok. Nah, itu gimana? Referensi ya, Pet ya. Referensi. Jadi memperluas referensi. Oh, Ya, contoh gampangnya ya itu, kalau Pak Eka yang suka nulis skrip gua gitu, jadi dia gaul sama gua juga sebaliknya. Karena jujur aja kayaknya Pak Eka ya, Ya. kayaknya kalau Pak Eka nggak kenal ini, terus gue juga nggak kenal Pak Eka, kayaknya ini nggak akan jadi, nggak akan pernah. Ya, karena semangatnya itu timbul ketika Ya. kalian tuh ada temen ya nggak sih? Nah itu juga betul. Nah, itu juga kan. Kalau sendiri tuh susah jujur. Iya. Ketika udah mulai susah lu mentok nih, namanya juga nulis ya, Ya. ya writer's block ya. Terlepas dari ada atau enggak ya, ada yang bilang ada yang bilang itu non eksisten, itu mitos gitu ya. Ya tapi akan ada tantangan sih. Jadi kalau lu punya temen supporter lah minimal ya. nah, Ya, Cheerleader lu bisa- lah ya. Cheerleader. Ya lu bisa ada gimana ya, pas udah susah tuh lu bisa curhat, terus dia bisa ngasih lu semangat lagi gitu. Jadi Ya. lu balik lagi, jangan sampai ketika susah itu lu nggak ada temen, nggak bisa curhat, nggak bisa meluapkan apa ya, frustasi gitu ya. Jadi ya lu akhirnya menyerah gitu. Itu satu poin sih yang penting gitu ya. ya. Itu temen ya, temen. Jadi ketika susah lu bantu, itu temen. Ya. Diketawain dulu boleh. Itu baru sahabat. Tapi biasanya dibantu gitu. Biasanya kalau sahabat ya udah bantu belakangan. Ketawain dulu aja. Ketawain dulu boleh, tapi jangan cuma dia ketawain tapi tolongin gitu. Oke. Tadi itu soft skill ya Pak ya. Gua mau nambahin mungkin dari sedikit, ini mulai agak teknis ke penulisan ya sedikit Boleh. aja. Nah, Tapi ini grounded kok gitu loh, semua bisa dilakuin. Jadi menurut gua ya, salah satu penghambat orang menulis sampai beres itu, mereka terlalu banyak mikir soal perfeksionis gitu loh. Kayak banyak keraguan gitu loh, banyak self doubt banget dalam dirinya yang mencegah dia untuk lanjut. Padahal itu cuma satu poin kecil aja gitu loh. Jadi kan panjang ini skenario kan 150 halaman lebih ya kalau kita PDF kan gitu kan.
Jadi misal lu cuma ketemu ada sedikit isu nih di halaman 12 misal. Nah itu lu terlalu berkutat lama di poin itu aja gitu loh, satu plot point itu. Sampai-sampai lu lupa garis besar tuh apa sih gitu kan. Padahal lu masih punya ratusan halaman lagi lagi tulis. Kenapa enggak lu putusin buat ya udah lanjut dulu aja gitu loh. Poin ini mungkin gue balik lagi sama lah kayak ngerjain ujian lah. Ya kan. Lu mentok di nomor 8 nih, padahal lu masih ada 50 soal lagi. Kan nggak masuk akal ya, lu lama terus di situ sampai nggak beres gitu kan. Betul. Itu juga sama prinsipnya. Jadi gua menemukan jangan terlalu perfeksionis, nanti kita bisa diskusiin lagi lah untuk poin itu. Betul. Jadi lebih baik menyelesaikan ketimbang menyempurnakan. Lu selesaikan dulu, kalau udah selesai sempurnain. Jangan pengen sempurna dulu nanti nggak selesai. Gitu. 150 halaman ya? Iya. Iya. Itu bahkan lebih panjang dibanding skripsi saya. Gila. Itu beresnya berapa lama kalau gue boleh tahu? Seminggu setengah lah. Seminggu setengah. Saya skripsi 3 semester. Enggak lah, enggak seminggu setengah bro, 2 minggu setengah. Cuma gua kerja ini sih cukup intens. Jadi dalam artian ya, jadi gua harusnya kan kuliah kan di rumah sih. Iya. Ya. Pas kuliah itu gua sambil lanjut aja ngetik gitu. Karena asik banget jujur proses. Tapi sebenarnya bahan ceritanya udah ada lama-lama. Jadi tinggal di apa namanya itu? Tinggal di Itu kuncinya, kalau kita udah tahu mau dibawa kemana gitu alurnya ya, kita tinggal eksekusi itu gampang. Mikirin aja dialognya gitu loh. Itu akan lebih mudah kok. Nah, Jadi outlining dulu ya Pak ya intinya ya. ya. Ya, maka prosesnya akan lebih mudah gitu dalam penulisannya itu sendiri. Ya. Dan ini juga memotivasi kita ke depannya untuk bikin novel mungkin dan cerita-cerita lain. Kelanjutan. Udah siap nih bro cerita selanjutnya kita. Tenang aja, nggak akan nganggur. Gila. Nganggurnya tapi berkarya gitu maksudnya. Tetap nganggur tapi berkarya. Oke. Nah, Thank you banget kesempatan ini, kalian boleh berbagi juga untuk viewers kita yang belum tentu juga nonton. Ya belum tentu juga nonton. Iya, cuman Postingnya dulu. ini tuh bisa membuat kalian tuh semangat lah, apalagi di ini tuh banyak free time banget kan. Iya, betul. Kalian ke sana gitu kan. Ya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi kalian. Nanti linknya juga ada di deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Baca. Dan juga ada podcast di Spotify mereka, Namanya Resonansi. Itu juga kita link di bawah. Dan Instagram mereka. Ya. Dan tonton juga yang covernya mukanya mirip gua. Itu harus. Ya, Harus. itu life changing banget ya. Itu life changing. Mungkin bukan life changing lagi ya. Jadi dari live jadi death. Life changing gitu ya. Changing everything about you lah. Nah, di sini kita juga mau berterima kasih sama Garmelia Bakery ini ada di Taman Popoy dekat rumah gua. Kalau lu nongkrongnya jangan di Iro mulu, jangan di Tori mulu, udah di sini juga ada kopinya. Enak lah pokoknya tempatnya. Dan kita juga baru tahu ya ada Iya, tempat baru tahu nongkrong. jujur. Di sini enak banget. Oke, nah itu thank you banget ya udah datang. Thank you. Udah rapi-rapi pakai baju batik. Tadinya saya mau cepet nanyain Nah, KTP gimana proses? ini ada maksudnya bro. Ada gimana? Batik ini kan Indonesiawi. Nah, jadi maksudnya kita mau menghargai dan berkarya bagi negeri ini gitu maksudnya. Oke. Sama selamat Hari Pahlawan juga ya kemarin. pahlawan kan? juga ya kan. Sama untuk ibu-ibu itu mungkin buat yang pria ya, walaupun ada juga ibu-ibu yang Hari Pahlawan. Dan buat ibu-ibu selamat Hari Harbolnas hari ini, silahkan belanja online dimanapun tempat kalian berada. Maksudnya sekarang, sorry ya gue sempet singgung gitu ya, Nah. Indonesia udah resesi, jadi lu konsumtif lah gitu. Ada duit mah konsumtif, kalau mau ngasih orang, konsumtif. Karena bantuin ekonomi Indonesia kita. Antara itu base-nya adalah mendukung semuanya produktif walaupun kita nggak terlalu suka sama negara ini. Ya gitu aja. Tetap do the best buat negara ini. Do the best. The best. Tetap semangat, tetap produktif dan Stay safe sama healthy lah, udah sehat-sehat lah. nonton terus Antara. Nonton Jangan terus lupa Antara. Boros. Boros itu perlu ya, karena Membangun perekonomian Indonesia, menaikkan per kapita. Nah, masalah boros, rezeki uang ada di Resonate Podcast yang covernya muka gua. Itu juga. Ingat. Oke. kalian bisa dengar. Kebanyakan Bye-bye. mention yang Thank you. itu deh. Bye.